Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunaikan amanat ilahiyah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua, membimbing umat ke jalan yang benar, memberikan petunjuk serta memimpin umat untuk bisa menuju kepada Allah SWT dengan baik. Alhamdulillah, kita telah membahas ya di dalam surat An-Nazi'at. Sekarang adalah bagian yang keempat atau ketiga ya? Keempat ya dari surat An-Nazi'at. Kemarin kita masuk ke bagian ke tengah ya, ayat ke-15 sampai ke ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin kita membahas dari surat 15, ayat 15 yaitu hal ataka hadisu Musa. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang penciptaan manusia, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia. Di ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya kisah Musa. Di mana kalau kita redaksinya sini adalah hal ataka hadisu Musa, apakah telah datang kepadamu, sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad hadisu Musa ya, kisah tentang Musa ya. Di mana di sini Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Fir'aun ya, menemui Fir'aun dan mengajak Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, yang mana di sini disebutkan bahwa Fir'aun innahu tagha, dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, di mana Nabi Musa ya diminta untuk katakan wahai Musa kepada Fir'aun ya, hal laka ila an tazakka, maukah engkau untuk mensucikan diri kan gitu ya. Jadi Fir'aun yang telah melampaui batas, yang diktator, yang mengaku sebagai Tuhan, oleh Nabi Musa diajak untuk kepada tauhid, untuk mentazkiyah diri, membersihkan diri. Kemudian ahdiyaka ila rabbika, membimbing, menunjukkan kepada Tuhan, fatahsya ya, supaya dia takut ya. Kemudian di mana di sini adalah tugas Nabi dan Rasul ya. Bahkan lebih umum lagi adalah tugas kaum muslimin ya, kaum mukminin untuk menunjukkan kepada manusia tentang jalan yang benar, tentang kebenaran. Jadi kalau kita lihat daripada kisah ini, di mana harus adanya ya, bahwasanya harus ada orang-orang
atau ada tugas kita kepada kaum muslimin itu untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang atau manusia-manusia yang di luar atau orang-orang kafir yang tidak memahami tentang makna kehidupan, untuk apa diciptakan, ya, untuk apa hidup, itu kehilangan arah gitu. Dia tidak tahu harus apa. Apakah hidup ini hanya untuk makan dan minum saja? Seperti hanya di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa mengungkapkan bahwa orang-orang menyangka bahwa ataupun orang-orang mengira ataupun orang dalam hidup itu hanya untuk al-aqlu wasyarab gitu kan, untuk hanya bersenang-senang saja, makan, minum, kemudian mencari zinatul hayat gitu kan, kehidupan, perhiasan kehidupan manusia yaitu seperti emas, perak dan harta yang lainnya. Apakah hanya sampai situ saja? Betapa banyak sekarang orang-orang di mana dia orientasi hidupnya itu ke sana hanya sebatas dunia, dan ini adalah suatu yang penting. Karena ketika orang salah dalam menentukan orientasi, maka dia akan salah dalam menjalani kehidupan. Gitu. Ketika orang orientasinya hanya sebatas dunia saja, hanya sebatas bahwa ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita mengejar sesuatu hanya untuk itu saja, gitu kan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan, ya, kesesatan, keluar daripada fitrahnya. Ya, karena fitrah manusia itu sebenarnya ada di dalam fitratuddin, ya, dalam agama, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Maka di saat itu adalah kaum muslimin itu punya kewajiban untuk hidayatul bashar, ya, memberikan petunjuk pada manusia, dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, dengan menyampaikan kebenaran. Maka ini yang dulu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kepada Fir'aun untuk menghadap, diantaranya ada ahdiyaka ila, menunjukkan kepada Tuhannya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatahsya, kemudian kau takut. Ini ahdiyaka ila itu posisinya adalah bagaimana Nabi Musa diperintahkan untuk menunjuk Fir'aun yang ada yang di luar, ya, yang di luar kebenaran, di luar petunjuk. Jadi ahdiyaka, Nabi Musa diperintahkan untuk memberitahu, membimbing, menunjukkan kepada Firaun. Ya. Dan ini kita dapatkan juga semuanya di para nabi dan rasul. Juga kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain bahwa kita juga semua dituntut untuk melakukan hal yang sama, memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebenaran. Jadi di ayat yang katakan contohnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Contohnya gitu kan. Ajaklah, dakwahilah kepada sabili rabbik, jalan Tuhanmu gitu kan. Jadi mengajak manusia kepada jalan Tuhan. Bil hikmah wal mau'idah, dengan hikmah dan mau'idah, ya, nasihat yang baik. Bil hikmah wajadilhum bilatihi asan dan seterusnya. Dan ayat-ayat lainnya juga sama, ya. Jadi kita dituntut untuk bisa membimbing manusia, dituntut untuk bisa menjaga manusia supaya tidak keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran. Walaupun ketika dilakukan dakwah ataupun pembimbingan ini, termasuk ini Fir'aun, ya. Ketika di sini katakan kadzdzaba wa 'asa di ayat 21-nya. Fir'aun mendustakan dan bermaksiat, ya, berpaling, summa adbara yas'a, dan berpaling dan melakukan makar, ya. Fahasaropanada, kemudian dia menyeru, ya, mengumpulkan orang, kemudian menyeru faqala ana rabbukumul a'la. Nah, di sini ada proses-proses dakwah yang kalau di dalam keterangan para mufassir itu bahwa
sampai 40 tahun ya Firaun ketika didakwahi Nabi Musa itu, dan ujungnya adalah dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian fa akhadahullahu nakal akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya ya di akhirat dan diadab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Jadi ini kalau di beberapa keterangan ini, jadi hal ataka hadisu Musa, maka jawabannya itu adalah inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Jadi di balik kisah Nabi Musa dan Firaun, inna fi dzalika, sesungguhnya pada kisah itu, la'ibratan liman yakhsha, adalah pelajaran ya, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujung orang yang Nabi Musa, bagaimana di akhir kehidupan Fir'aun. Ya, akhirnya kehancuran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu mungkin sedikit kemarin yang dibahas dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa yang mendakwahi Fir'aun di ayat 15 sampai ke ayat 26. Nah, Bapak sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam ayat 27. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, ini. Di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Di mana Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa abtasa lailaha wa ahraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikannya siang terang benderang. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya, wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha mar'aha wa mar'aha. Allah memancarkan darinya mata air, ya, maha wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wajibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancarkannya dengan teguh, ya. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Ini adalah untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha." A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, ini ayat ini adalah sebagai jawaban ya bagi orang-orang yang membangkang. Seperti hanya tadi kisah Fir'aun ya, seorang manusia yang mengaku jadi Tuhan, membangkang kepada dakwah Nabi Musa, ajakan kebenaran, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit, ya, ataupun penciptaan langit yang Allah telah membangunnya, banaha. Jadi Allah Subhanahu mengatakan di sini bahwa penciptaan langit ini lebih sulit dan lebih agung, lebih besar daripada penciptaan manusia. Gitu. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Dua-duanya adalah ciptaan Allah. Ketika manusia membangkang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk beribadah kepada Allah melalui ajakan para nabi dan rasul, ya, maka di sini Allah Subhanahu memperingatkan mereka, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, contoh seperti di surat Al-Mu'min, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi kalau di sini manusia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membandingkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah akbar min khalqis nas. Itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, kita manusia kalau kita bandingkan ya, bagaimana berhadapan dengan alam, ya kita lihat, saksikan aja gitu kan, jangankan untuk hal yang besar, ada banjir aja gitu kan nggak bisa nolak gitu kan. Kemarin banyak ya kejadian yang tunjukkan Allah SWT pada kita semua di kemarin-kemarin atau yang waktu dekat ini. Bagaimana di Amerika Serikat yang notabene peralatannya canggih dan sebagainya gitu kan, tidak bisa menghindar bagaimana kebakaran, kemudian kemarin tabrakan helikopter dengan kapal, dengan pesawat komersil gitu kan, padahal canggih-canggih gitu. Bagaimana kecanggihan bandaranya, kemudian kecanggihan pengaturan lalu lintasnya, bagaimana kecanggihan pesawat yang dipakai ya. Dan konon itu adalah perwira juga yang bawanya ya, ataupun latihan tapi elit, pasukan elit yang bawa kemarin helikopter. Ternyata tabrakan juga gitu, dan dinyatakan sebagai kecelakaan yang paling mematikan gitu kan, karena semuanya tidak ada penyintas dari kejadian itu, semuanya meninggal gitu kan. Jadi sangat mudah, sangat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaan ataupun langit? Di surat Al-Mu'min ini lebih dijelaskan lagi, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, kita secara fisik seperti itu. Kemarin kebakaran ya, kita masih bro, itu tidak bisa mengelak gitu kan. Padahal cuacanya masih cuaca dingin gitu kan, masih masuk ke musim dingin. Kemudian, tapi kenapa tuh api terus menyebar gitu? Itu gak bisa ditahan dengan kekuatan manusia. Ya. Maka kalau manusia sombong untuk menolak ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan ya, bahwa antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Kemudian di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyukhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya. Di ayat 81 ya, di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan langit yang serupa dengan itu. Bala, benar ya. Wa huwal khallaqul alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang membangun langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah telah membangunnya. Ya. Yang ditafsirkan di ayat selanjutnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala rafa'a samkaha fasawwaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Fasawwaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit, di mana kita lihat bagaimana gugusan bintang, bagaimana langit yang ada saat ini ya, begitu sempurna.
sangat rapi, presisi. Ketika ada garis edarnya masing-masing, ya, gitu ya. Nah ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan sedikit saja gitu kan dari sistem yang ada saat ini, itu akan menjadi hancur ya. Jadi ini dimana di sini menunjukkan bahwa penciptaan langit ini ya Allah ciptakan dengan kesempurnaannya ya. Di sini Allah Subhanahu banaha, Allah telah membangunnya. Jadi membangun langit. Di mana Allah Subhanahu rafa'a ya, mengangkat, meninggikan bangunannya, fasawaha lalu menyempurnakannya. Gitu. Kemudian wabtasala ilaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Nah ini mesti kadang kita lupa ya, adanya siang dan malam itu adalah bagian daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dimana prosesnya kita lihat itu kan dari langit ya, proses langit, ada matahari, ada bulan, udah ada garis edar sehingga jadilah siang dan malam ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siangnya benderang, yaitu Allah menjadikan malam harinya gelap dan siangnya terang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa abtosa ialah menjadikannya malam gelap. Itu sama bahwa di sini yang menjadikan langit dan siang itu siang dan malam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Allah sangat berkehendak kalau kita menjadikan siang terus atau malam terus gitu kan. Ya, tetapi di sini Allah Subhanahu menjadikan siang dan malam ya, di mana kita bisa hidup. Nah, ini harusnya menjadi peringatan buat kita semua. Kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu ya, itu seperti di Skotlandia ya, Norwegia itu kalau kadang-kadang siangnya itu panjang itu bisa jadi dari 24 jam itu 20 jamnya siang. Ada kejadian kalau Ramadan itu antara buka dengan sahurnya itu cepat, jadi maghrib buka gitu kan, kemudian taraweh berarti ini hanya berapa saat langsung sahur gitu kan. Jadi si paginya itu masuknya itu bisa jam 2 gitu. Ya jam 2 udah pagi lagi, udah terang beneran. Karena temen kuliah di daerah mana gitu itu sama kan. Jadi berangkat ke kampus tuh 2:30. Kalau sekarang di 2:30 ini udah berangkat ke kampus gitu. Jadi itu. Nah ini kenikmatan kita di Indonesia gitu kan, dimana siang dan malamnya itu seimbang lah gitu kan. Ini kalau ini kita nggak merasakan nih nikmatnya siang dan malam karena kita normal gitu kan. Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu itu posisinya banyak siang gitu kan, banyak siang. Jadi jadi untuk sahur tuh antara buka dengan sahur itu dekat posisinya tuh. Hah? Iya 4 jam paling tinggi katanya. 5 jam lah gitu. Jadi kalau maghribnya itu sekitar jam 10 atau sekitar itulah 9-10 gitu, kemudian nggak lama gitu udah masuk ke waktu sahur. Jadi seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini adalah wal ardu akhraja minha ma hawa wa tasala ilaha wa akhraja duhaha. Kemudian wal ardu ba'da dzalika daha, dan Allah sesudah itu menghamparkan bumi ya.
Di mana di sini dikatakan adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Di mana Allah memancarkan darinya mata air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, di dalam surat Sajdah telah diterangkan bahwa bumi diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Jadi bumi diciptakan setelah sebelum diciptakan langit, kemudian bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Ya, dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua yang terkandung di dalam bumi dengan kekhususan Allah di alam wujud ya setelah langit diciptakan. Demikianlah mana ucapan Ibnu Abbas yang lainnya yang mana di sini termasuk Ibnu Jarir juga mengatakan hal yang sama gitu kan. Kemudian wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan Allah dengan teguh ya, dengan kuat ya. Jadi kita wal jibala arsaha, di mana Allah SWT menjadikan gunung sebagai pancang. Ya, kalau nggak tahu mungkin di ilmu bumi ya, bagaimana fungsi daripada gunung ini. Di mana Al-Quran menjelaskan atau di ayat ini dikatakan bahwa gunung-gunung itu menjadi pancang bumi gitu kan, menjadi pasak bumi. Ini jadi kalau di satu riwayat mengatakan bahwa bumi itu ketika diciptakan itu reyon gitu ya, reyon. Kemudian langsung ciptakan gunung sehingga kuat bumi ini. Jadi wal jibala arsaha. Ada satu riwayat batu nih hadisnya yang riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa lama khalaqallahul ardo ja'alat tamida. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi ini berguncang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa khalaqal jibala falqaha 'alaiha. Lalu Allah menciptakan gunung ya, dan menempatkannya di atas bumi. Fastaqarrat fata'ajjabatil malaikah min khalqil jibal. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu menciptakan gunung, maka bumi yang tadi berguncang itu menjadi kokoh gitu kan, menjadi tenang. Sampai para malaikat merasa kagum dengan penciptaan gunung-gunung itu. Ini di satu riwayat seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, itu pertama dia berguncang, kemudian Allah Subhanahu menciptakan gunung. Lalu dengan itu bumi tenang sampai para malaikat merasa takjub dengan penciptaan gunung-gunung ini. Gitu. Ini fungsi gunung ya, di mana Allah SWT wal jibala arsaha, Allah lah yang telah menciptakan bumi sebagai pemancang, yang pancang daripada bumi ini. Di sini Allah Subhanahu mengatakan lagi mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu adalah untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Jadi penghamparan bumi kemudian gunung itu adalah untuk kesenangan manusia, untuk hidup manusia, wali an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi, mengingatkan bahwa diciptakan langit dan bumi ataupun bumi dan gunung di dalamnya itu adalah untuk mata'an lakum wa li'an'amikum, adalah untuk kesenangan kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Cuma sayangnya tadi manusia itu tidak tahu diri, gitu kan? Tidak tahu diri, kemudian terutama orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mentadaburi ataupun tidak melihat dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa
penciptaan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Jadi satu peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang yang mengingkarinya bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih akbar, lebih besar daripada Allah, daripada penciptaan manusia. Nah ini, jadi setelah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berusaha untuk untuk melawan, bahkan bagaimana kita mendapatkan juga di ayat lain bahwa manusia ya ada yang bangga dengan dosa, gitu kan, dikatakan gitu. Jadi di surat apa ya, di surat Al-Imran atau surat itu dikatakan bahwa manusia itu kadang-kadang dia bangga dengan dosa yang telah dibuat. Bahasanya itu dengan takjub. Ya, dengan takjub, dia tuh ketika diingatkan ya, tapi dia malah takjub dengan dosanya. Lupa di surat Al-Imran atau di ini ya, surat itu dia takjub dengan dosa. Nah, mungkin Ebit dari situ kali ya. Kalau Ebit nanti bahasa nanti, bangga dengan dosa kan gitu ya. Itu ada ayatnya. Jadi manusia itu bangga dengan dosanya. Ya, jadi ya banyak gitu kan. Kemarin sempat muncul kan, memviralkan ada orang yang pengen bagaimana dia dengan bangganya melepas jilbab, kemudian mengajak orang untuk sama-sama lepas jilbab. Itu kan bangga dengan dosa. Dan itu penentangan berarti ya. Penentangan terhadap ajaran Allah gitu. Jadi terus banyak kita temukan sekarang ya. Terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi kalau kalau lagu Ebit menerangkan tentang bencana segala macam, lalu di situ disindir bahwa manusia itu bahkan dengan bangga dengan dosanya, ya memang iya seperti itu, di dalam Al-Quran menggambarkan seperti itu. Jadi, nah ini ayat di An-Naziat ini, bagaimana Allah SWT mengingatkan tentang kondisi-kondisi itu. Ya kalau kita sekarang dengan bencana-bencana yang ada, maka di situ harusnya diperingatan besar buat manusia gitu. Bahwa ya manusia itu gak ada apa-apanya gitu, gak ada apa-apanya. Kalau Allah kehendaki, kalau ini udah gak bisa apa-apa. Jadi kalau tadi ya, jadi ada orang yang berbangga dengan dosa, maka itu adalah satu kesombongan ya, adalah satu hal yang sangat sangat disayangkan lah gitu, dan kita untuk tentunya dituntut untuk mengajak dan kita istiqomah dengan kebenaran yang ada di yang telah kita yakini. Jadi manusia kadang-kadang suka lupa diri gitu kan, lupa diri ketika dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan dia sesuatu yang lebih dari apa yang dibandingkan dengan nyari, maka dia suka sombong, suka lupa bahwa itu semua adalah karunia, bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keterangan ini dikatakan, ataupun kita mendapatkan tentang adanya istidraj ya,
Istidraj. Ya, kita mendapatkan orang-orang yang kafir atau orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara duniawi, hidupnya, hartanya banyak, kekuasaannya kuat gitu kan. Nah, kan kadang-kadang sebenarnya saya menolak Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya tanya tadi Firaun. Dia menolak Allah Subhanahu wa taala, dia sombong, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan karena dia memiliki kekuasaan untuk kalau kita lihat kisah-kisahnya itu ya dia bisa berbuat apapun ya gitu ya. Ada orang yang menentangnya dibunuh ya. Dan lain sebagainya, orang takut. Atau kita mendapatkan kisah seperti yang lainnya ya, kisah-kisah raja-raja Namrud ya, Abraha ya, ketika itu. Jadi di mana mereka sombong karena kekuatan yang ada dalam diri mereka. Kalau sekarang itu mungkin dia memiliki sains dan teknologi gitu kan, dengan itu mereka bisa berbuat apapun, lalu sombong. Ya banyak ya, dari mulai yang terkenal Titanic, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Itu mereka sombong dengan teknologi yang mereka buat gitu kan. Padahal hanya dengan bongkahan es itu bisa bocor kan gitu ya, Titanic. Kemudian yang lainnya juga sama. Kemudian Raja Namrud dengan sombongnya gitu kan, kita ketika menolak tauhid gitu kan, dia bisa terbang, dia bisa membangun bangunan sangat tinggi ya. Kemudian di depan Nabi Ibrahim membunuh, ataupun kita mendapatkan sumpah dikasih, meninggalnya kan karena apa? Lalat ya. Makhluk yang kecil, hina, jijik gitu kan, masuk ke telinganya gitu kan, dan masuk ke otaknya. Dia jejeritan gitu kan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya mati dengan gara-gara itu gitu. Jadi itu sangat, Allah Subhanahu menunjukkan bagaimana manusia itu sangat hinanya ya ketika dia kafir, ketika dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang Quraisy ya. Jadi surat An-Naziat ini turun di fase Makkiyah ya, di mana orang-orang Quraisy menyatakan diri sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, menolak dakwah Rasulullah SAW ya. Karena dia merasa sudah nyaman ya, sudah sejahtera, sudah bisa berkuasa dengan tatanan hidup jahiliyah, dengan tatanan hidup kemusyrikan ya. Seperti ungkapan ngolok-olok Nabi ketika Nabi SAW bahwa kita nanti akan dibangkitkan, mereka mengatakan bagaimana tulang belulang yang sudah rapuh bisa dikembalikan sekali lagi gitu nanti. Nah ini Allah SWT jawab itu semua gitu kan, di ayat sebelumnya di surat An-Naziat ini ya. Jadi Allah Subhanahu membangkitkan, tiba-tiba mereka ada di padang mahsyar gitu nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala menjawab itu semua dengan rinci ya. Dengan rinci. Di ayat 272 sampai 33 ini Allah Subhanahu menjawab penentangan-penentangan, anggapan-anggapan, lontaran-lontaran kafir Quraisy yang mereka melihat bahwa bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah rapuh ya bisa Allah bangkitkan kembali gitu kan, bangkit kembali. Nah, Allah Subhanahu menjawab lebih daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan menerangkan yang kan kalian gitu kan, langit yang begitu kokohnya itu Allah yang menciptakannya gitu kan. Jadi antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi manusia itu cetek lah gitu ya, gampang. Ini langit dan bumi itu Allah yang menciptakan dengan kesempurnaannya gitu. Seperti itu. Nah itu jadi ayat 27 sampai 33 ini memperingatkan kita semua Allah SWT sangat berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang telah
menyediakan alam ini dan manusia ada di dalamnya. Ya, dan di mana Allah SWT menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu akbaru min khalqin nas, ya, lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, langit dan bumi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia, ya maka di ayat lain mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyodorkan amanah ini kepada langit dan bumi, menolaknya gitu kan. Tapi langit dan bumi menolaknya. Kemudian manusia yang ininya, sungguhnya manusia itu dzuluman jahula gitu kan. Dia zalim dan bodoh gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 30 berapa? Di ayat 33 ya. Allah Subhanahu 34. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang hari akhirat ya, atau nanti di akhir zaman. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Jadi Allah membangun bumi dan langit ya. Dan nanti Allah SWT ketika hari kiamat Allah akan hancurkannya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka yang sangat besar ya, at-tammatul kubra telah datang. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika manusia teringat ya, yatadzakkarul insanu, manusia teringat ma sa'a, apa yang telah dikerjakannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang datangnya hari kiamat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, di mana manusia teringat tentang apa yang telah dia kerjakan. Kemudian wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian Allah memperlihatkan neraka ya dengan jelas. Liman yara, bagi orang yang melihatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan datangnya hari kiamat nanti. Di mana di sini pada hari manusia teringat, berarti manusia itu suka lupa dengan apa yang dia lakukan. Jadi ya lupa gitu kan. Dosa apa yang telah kita perbuat, kelalaian yang kita berbuat, itu lupa. Gitu kan. Itu kan ada video, ada seorang yang maling HP yang viral. Tapi ceramah kan ya. Manusia itu tempatnya hilap dan setelah maling lupa, setelah maling. Nah, itu langsung dikepuk kan. Diingetin itu cok. Baru inget. Nah ini Allah SWT ingetin nih, kadang manusia itu lupa. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika manusia teringat dengan apa yang telah dikerjakannya. Di sini berarti tidak semuanya kita akan mengingatnya. Gitu kan. Pernah bohong, pernah nyakitin orang, kalau di ceramah-ceramah pernah ngegibahan orang gitu, ngegibah dan sebagainya. Kadang kan kita ada istilah dosa teka rasa ya. Nah nanti di hari kiamat itu teringat semua. Ya ini kalau saya coba ingat mengambil ibroh ya dari kejadian-kejadian kecil lah gitu kan, kejadian-kejadian kecil ketika seseorang kena inilah di kantor, cerita di kantor, di kejadian-kejadian ketika orang terkena punishment itu, ketika
bukan diadili, ya diadili lah gitu kan. Ketika diadili suka lupa kan. Kalau apa yang telah dilakukan ini lupa gitu. Kalau kita lihat aja di pengadilan tipikor atau apa, kan ditanya tuh tentang kronologi dan sebagainya, hilaf gitu kan. Ya kalau saya sendiri pernah ada satu kondisi di mana saya sendiri pernah diadili karena ada kesalahan prosedur lah gitu kan, sehingga mendapatkan audit dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ini kan jadi teringat gitu sebenarnya, jadi teringat. Oh iya. Jadi ketika melakukan analisa pemberian pembiayaan gitu kan segala macam. Kadang kan kita suka karena target, karena apa gitu kan, sehingga buru-buru proses analisis pulang lengkap gitu. Setelah baru tahu ketika sama audit, nah ini ada yang salah gitu, yang kelewat. Oh iya baru keinget. Gitu kan. Jadi kalau ini, tetapi yang muncul kadang-kadang ketika di pengadilan ataupun ketika di berhadapan dengan ini suka melupakan diri. lupa kan saya lupa ini. Ketika dipasang CCTV atau apa tuh kan baru tuh ngaku gitu kan. Nah, nanti di hari kiamat manusia ya tadzakkarul insanu masa, dia akan mengingat ya. Jadi akan mengingat apa yang telah diperbuatnya. Ya, berarti kalau kita balik gitu di usia berapa? 15 tahun lah ya rata-rata. Coba dari 15 tahun sampai sekarang gitu. Nu inget teh ya Darmaji. Mungkin banyak hal gitu kan. Jahilin teman atau apa gitu kan. Ada kalau dulu mungkin zaman Pandan ya istilah uniko. Om Sony usaha nipu kolot. Kalau saya dulu jadi ngaku. Dulu waktu kuliah di Jakarta itu ucing-ucingan sama konektor. Jadi bawa sih abodemen tapi yang udah lewat ya. Sistemnya dulu kan karcis atau abodemen. Itu konektor masuk gitu. Pas masuk stasiun lompat keluar lah. Yang udah pas si konektor lewat masuk ke gitu seperti itu. Atau pura-pura lupa apa tidurnya gitu. Ya. Ya di sela-sela tapi. Ya ngakalan kayak gitu kan itu dosa juga kan. Ya suka lupa. Nah ini ya itu kita jangankan ini ya. Coba kita dari ini. Makanya kalau kayak Umar bin Khattab ya para salafus saleh itu proses muhasabah itu tiap hari ya, tiap hari. Untuk pantas mereka itu istighfar, memperbanyak istighfar, salawat pada Nabi dan sebagainya. Itu dalam rangka mengikis kesalahan-kesalahan itu. Kenapa? Daripada nanti di hari kiamat kan itu ya. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Jadi nanti itu di hari kiamat ketika datang hari kiamat itu manusia mengingat apa yang dikerjakannya. Jadi bayangin coba di depan pengadilan terus ada inget kabeh. Waduh ngagibrig. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi ya, tentunya kita ini adalah pengingatan ya kita untuk sekarang kayak diajarkan adanya muhasabah, adanya istighfar dan sebagainya gitu. Untuk ya ringan-ringan lah gitu, ringan-ringan ada
ada setelah majelis aja kita di berdoa dengan ada istighfar di dalamnya kan. Doa kafaratul majelis, astagfiruka wa atubu. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Jadi debat majelis yang mulia saja gitu kan, majelis ilmu atau majelis ini kita ya atau tidak di tiap ketika ada kita di lingkaran ataupun riungan-riungan gitu kan, kita disunahkan untuk ketika selesai itu baca itu gitu. Diriwayatkan surat Al-Asr kan gitu kan, atau di riwayat yang dari para sahabat itu. Nah, itu bisa jadi Allah SWT ngajarin bahwa dalam hal-hal yang kecil kita tidak luput dari untuk beristighfar. Ya kan nanti gitu ya. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Nanti di hari kiamat kita akan mengingat apa yang telah kita. Mungkin demikian kajian kita pada pagi ini ya, sampai ayat 35 surat An-Nazi'at. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.